Senyum yang paling manis, saudara katakan, dalam hidupmu ada kemuliaan Tuhan. Boleh saudaraku? Boleh? Saya percaya di tempat ini dalam kehidupan saudara ada terang kemuliaan Tuhan bersinar di tempat ini. Boleh saya dengar tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah? Boleh sorakan haleluya? Yes. Hari ini saudaraku, saya akan masuk pada bagian yang terakhir, nggak berasa Bu. Wow ya, ini sudah terakhir saudara. Ingat baik-baik ini. Saudara boleh lupakan yang lain-lain, tapi sepanjang bulan Februari ini ingat satu hal ini. Arise and shine. Arise, you must arise. Saya nggak peduli apapun kondisimu saudaraku, saya harus katakan kepada saudara, bahkan di dalam keadaan paling terpuruk sekalipun, justru ini waktumu bangkit. Saya tahu saudaraku, karena Yesaya 60 bahkan mengatakan, ini kondisinya tambah gelap. Dunia dalam keadaan kelam, gelap gulita. Tapi hari ini saya harus berkata kepada saudara, terang Tuhan terbit atasmu. In case, kalau ada di antara saudara yang saat ini masih belum sadar, yes, dan fokus saudara terus pada gelapnya dunia, ketidakpastian dunia, kepanikan yang ada di dunia saat ini, saya harus mengingatkan kepada saudara sekali lagi. Bangkit. Kenapa? Dalam gelapnya dunia ini, terang Tuhan terbit atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Dan 2020 justru dalam kondisi dunia yang gelap ini anak Tuhan semakin bercahaya. Aminnya lebih keras lagi buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku saya akan membagikan kepada saudara 2 pilar terakhir. Dari 7 pilar perjanjian berkat Tuhan. Sepanjang 1 bulan ini. Perhatikan baik-baik saudaraku. 5 pilar pertama yang saya bagikan kemarin, saya itu sedang membangun dasar. Whatever you do, dari pilar pertama sampai pilar kelima, saya harus katakan. Bagi saya, pilar 1 sampai 5 itu hanya fondasi. Tanpa pilar 1 sampai 5, 6, 7 percuma. Tapi kalau sesungguhnya saya harus berkata kepada saudara, 1 sampai 5 Pak, itu baru dasar. Yang menentukan, kalau saudara mau bicara terobosan terjadi besar, 6 dan 7 Pak. Jadi bagi saudara, saya nggak tahu apakah saudara miss yang sebelumnya atau saudara miss yang ini nantinya. Pastikan 1 sampai 7 ini saudara jangan kehilangan. 1 sampai 5 lakukan itu dasar. Nggak ada itu, saudara nggak bisa melangkah berikutnya. Percuma, saudara mau lakukan apa juga percuma saudara. Mau nabur tanpa hidup benar, bisa. Pastor, kalau saya nabur, tapi nggak hidup benar, tetap hidup dalam dosa. Nuai nggak? Tetap nuai saudara. Siapa bilang nggak nuai? Orang nabur hukumnya akan selalu nuai. Masalahnya kantong saudara bolong. Gak peduli seberapapun saudara nuai, terserah saudaraku. Saudara boleh nabur terus, saudara akan nuai. Tapi kalau kantong saudara lubang, seberapapun kau tuai dia akan habis. Itu sebabnya penting untuk punya dasar hidup benar. Itu apa ya saudaraku, uncompromise. Saudara gak bisa mengkompromikan hal itu saudara. Kalau sungguh-sungguh mau ada dalam perjanjian berkat Tuhan, 1 sampai 5 pastikan jadi dulu. Setelah itu saya akan bawa saudara hari ini. 2 yang terakhir ini, siap-siap saudaraku. This is very excited. Pilar yang ke-6 saya akan berbicara tentang move prophetically. Apa hubungannya Pastor? Oh sangat banyak hubungannya saudaraku. Bergerak secara profetik. Maksudnya bagaimana? Saudara harus belajar, anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar baik saudaraku. Saudara harus belajar bergerak dengan cara dengar suara Tuhan baik-baik. Lakukan instruksinya step by step. Saya ulang ya saudara. Dengar suara Tuhan baik-baik. Setelah itu saudaraku, instruksinya 1 demi 1 kerjakan. Karena setiap kita beda-beda saudara.
Ada orang-orang yang saya kenal, itu bergeraknya dengan logika. Halo bapak-bapak, kaum Adam. Ada di sini bapak-bapak, boleh saya lihat tangan terangkat? Biasanya kaum Adam, ibu-ibunya boleh manggut-manggut, saudaraku. Kebanyakan kaum Adam itu bergerak pakai logika. Betul ya, saudaraku ya? Betul ya Pak ya? Langsung begini, saudaraku. Sepertinya kita yang kaum Hawa, Bu. Biasanya namanya kaum Hawa, geraknya tuh pakai intuisi, saudara. Suara hati, makanya bapak-bapak nggak habis pikir, saudara. Kenapa? Pakainya perasaan. Ibu-ibu boleh kepalanya manggut-manggut, saudaraku. Tapi ada orang-orang tertentu juga yang saya lihat, saudaraku. Dia punya cara gerak. Biasanya dalam kehidupannya, setiap kita ini punya apa ya, saudara? Kalau bahasa saya itu kita punya, apa ya? Kita itu punya warisan, saudara. Dari keluarga mana saudara dibesarkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang mewarisi saudara dengan nilai-nilai kehidupan. Sebagian kita itu bergerak dari keyakinan yang diturunkan dalam hidup kita. Yang manapun saudara, izinkan saya katakan ini, enggak ada yang salah. It's all good. Tapi kalau saya berbicara tentang yang namanya gerakan yang sampai membuat saudara masuk terobosan besar, saudara enggak bisa pakai satupun dari itu. Kenapa saudaraku? Kita buka Yesaya 40 ayatnya yang ke-31, kita lihat. Kita akan belajar 3 macam pergerakan di sana. Yang sudah ketemu katakan amin. Ketemunya lihat ke depan pun tetap amin saudaraku. Senggol kiri kanan, enggak dosa bilang amin. Hari ini saya mau penuhi tempat ini dengan banyak-banyak amin, banyak-banyak haleluya, banyak-banyak tepuk tangan, banyak-banyak pesan yang baik dari Tuhan saudaraku. Terserah kiri kanan mau diem, biarin aja saudara. Kiri kanan saudara diem, ambil cepet-cepet saudara. Mumpung yang kiri kanan diem, saudara paling dulu ambil langsung saudara. Itu sebabnya begitu ada janji yang baik, janji yang positif, janji firman, terserah kiri kanan adem ayem, langsung teriak keras-keras amin, haleluya, saudara yang tepuk tangan, terserah yang lain gak ada yang tepuk tangan, ambil aja semuanya saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Karena saya percaya hari ini janji Tuhan untuk pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Kita buka ya saudara, Yesaya 40 ayat 31 sama-sama yuk, 23. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Naik, terbang. Gerakan pertama sudah, terbang. Yang berikutnya sudah, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari. Yang kedua, pergerakan kedua, berlari. Tidak menjadi lesu, mereka berjalan. Yang ketiga saudaraku, tidak menjadi lelah. Dari ayat ini saja kita lihat 3 macam gerakan saudara. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, all is good. Saudara mau pakai logika Bu, oke. Saudara mau pakai intuisi, oke. Tapi intuisi yang baik, logika yang baik, pola berpikir yang baik, hanya akan membawa saudara berjalan. Saya melihat orang-orang yang punya pola pikir bisnis yang benar saudara. Dan ya benar, maju bisnisnya saudara. Karena baik berjalan, berlari maupun terbang, sama-sama kok arahnya maju. Tapi yang membedakan apa Pak? Levelnya. Sorry ya saudaraku ya. Sama-sama, saudara boleh mau pakai intuisi, boleh mau pakai logika. Tetap maju, bisa maju. Tapi tambahkan logika saudara dengan kebenaran firman. Prinsip Alkitabiah, saudara akan melihat, saudara tidak lagi berjalan, saudara akan lari. Oh sungguh saudaraku. Percaya, lakukan kebenaran firman. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, mereka mengakui kebenaran firman. Jangan salah. Itu sebabnya kenapa banyak bisnis sudah. Mereka belajar. Bisnis yang terbaik bukan untuk mencari keuntungan. Bisnis yang terbaik menjawab kebutuhan. Itu prinsip apa saudara? Firman. Jadi jawaban. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara tambahkan dalam logikamu prinsip kebenaran firman, maka engkau akan dibawa lari. Tapi kalau saudara sudah bicara kelasnya terbang Pak, terbang ini nggak bisa pakai ini saudara, nggak bisa pakai ini. Bahkan siap-siap ya saudara, anak Tuhan, dengar ini baik-baik. Nggak heran banyak anak Tuhan merasa sudah melakukan firman, tapi kok masih macet-macet aja ya. Kenapa saudara? Karena kalau mau terbang itu nggak cukup hanya melakukan prinsip kebenaran firman. Terus gimana Pastor? Senggol kiri kanan saudara. Ikut Tuhan yang satu ini nggak bisa copy paste.
ini asiknya, tahukah saudara, kenapa sampai detik hari ini saudaraku, semakin asik saya mengikuti Tuhan yang satu ini. Kenapa? Karena hidup saudara dengan orang lain gak pernah ada yang sama. Saudara gak bisa copy paste. Untuk ikut Tuhan yang satu ini dibutuhkan kau dengar suaranya. Oh yes, that's why kalau mau terbang satu-satunya jalan you move prophetically. Gak bisa gak? Satu jemaat kita saudaraku, beberapa waktu yang lalu datang kepada saya, dia bercerita ini. Pastor, 2019, saya dengar firman Tuhan tentang menabur benih profetik. Sama-sama bicara benih profetik ya saudaraku ya. Saudara gak bisa ikut-ikutan. Semua nabur benih profetik, saya juga nabur. Supaya dapat yang didapat orang lain. Gak bisa saudara. Jangan harap. You must know and hear from God. Jemaat ini dia bercerita, pada saat dia dengar firman Tuhan, saat itu juga saudaraku, dia tahu dalam hatinya, Tuhan sebut langsung angka itu muncul. Saudara. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang tahu apa yang saya maksudkan ini? Waktu Tuhan berbicara, kau tahu. Enggak ada namanya Tuhan bicara, saudara pura-pura enggak tahu, ya saudara. Tapi kalau enggak tahu, enggak mungkin. Saudara aja kalau bicara sama orang di sampingmu pura-pura enggak tahu aja saudara senggol sampai tahu kok. Yang mengerti katakan amin. Tuhan kalau sudah mau bicara, He make sure you know it. Jemaat kita ini saudaraku, dia tahu. Dia langsung tahu saat itu juga, Tuhan taruh satu angka. Begitu dia dengar angka itu lemes saudara. Dia lemes bukan karena apa-apa, Bu. Dia katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau toh aku mau, aku gak ada uangnya. Itu jumlah yang terlalu besar. I cannot. Aku gak bisa. Tapi pada saat dia tahu Tuhan berbicara, itu dalam diri kita ya saudara. Kalau Tuhan sudah bicara, itu api itu menyala. Saudara gak bisa pungkiri itu. Roh itu menyala dan you know it. Hari berlalu saudaraku, suara itu semakin keras. Sampai satu titik jemaat ini hanya bisa menangis, dia angkat tangan di hadapan Tuhan dan dia katakan, Tuhan, aku gak punya. Tapi aku mau. Sampai akhirnya saudara, begitu keluar satu kata di mulutnya, aku mau. Lihat ini saudaraku, Tuhan akan mulai kasih instruksi. Oke, lakukan ini. Saudara tahu apa yang Tuhan mulai katakan saudaraku? Breakdown. Dia kaget saudara. Dia tidak terpikirkan ketika Tuhan munculkan jumlah itu. Di benaknya Tuhan, dia berpikir saudara, Tuhan dia langsung kasih. Gak ada dananya. Dia gak berpikir janji iman itu bisa di breakdown. Akhirnya saudaraku, Tuhan ingatkan dia, bagi 10. Breakdown sama dia jadi 10 saudaraku. Dia memberikan sepanjang 10 kali. Begitu di breakdown, tiba-tiba muncul di hatinya, Tuhan, kalau ini aku bisa. Kalau di breakdown aku bisa. Dia mulai mengkalkulasi saudaraku. Dia mulai hitung pemasukannya, Bu. Tapi begitu dia hitung pemasukannya, dia lemes lagi saudaraku. Bahkan setelah di breakdown, dia katakan, memang aku bisa Tuhan. Dia bahkan geleng-geleng kepala. Kok Tuhan bisa tahu ya penghasilanku berapa? Karena bahkan setelah di breakdown, yang dia berikan untuk janji iman itu, total seluruh penghasilannya. Saudara. Dia katakan, Tuhan, yang benar aja, memangnya saya gak makan. Saya punya anak. Saya punya tagihan yang harus dibayar. Terus gimana? Bahkan kalaupun saya mau, saya gak bisa. Ajaibnya saudaraku, di tengah semua yang dialami pergumulan ini, dia dengar satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Obaja. Di firman itu, Pastor Obaja berkata, aku yang menyediakan benihnya. Begitu dia dengar firman ini, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan yang suruh, Tuhan sediakan benihnya. Bagianku
aku mau. Amazing-nya saudaraku, siap-siap saudara. Di bulan tepat di mana dia harus memberikan janji iman pertamanya dia, saudaraku. Dia hitung pemasukannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia kaget, dia tercengang, dia hanya bisa terlongong-longong, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa saudaraku? Bahkan ketika dia memberikan janji iman, dengar baik ini saudaraku. Janji iman yang dia berikan tidak mengurangi pemasukannya sepeser pun. Saudara mau tepuk tangan, tunggu dulu saudara. Sepanjang, ingat loh saudara, ini janji iman baru pertama loh saudara. Dia tadi janji imannya berapa? 10 kali. Tahukah saudara, dengar ini baik-baik. 10 bulan berjalan, tidak satu kali pun dia kosong memberikan janji imannya. Selama 10 bulan berturut-turut saudaraku, penghasilannya yang tadinya hanya cukup untuk memberikan janji iman, dibuat Tuhan untuk memberi janji iman, keluar 0 dari dia, saudara. Dengan kata lain, penghasilannya dikalikan lipat 2 kali lipat, saudara. Dan dia bersaksi kepada saya, saudaraku, hari ini dia berkata, sampai dengan detik hari ini, setelah selesai dia memberikan janji imannya, tidak berkurang apa yang menjadi penghasilannya, saudaraku. Yang terjadi, Tuhan kali lipatkan 2 penghasilannya. Bahkan selesai janji imannya saudaraku, air minyak itu tidak berhenti mengalir, itu jadi bonus dalam kehidupannya. Kalau saudara mau tanya sama saya, Pastor, how can it be? Saya juga nggak tahu saudara. Yang mengerti katakan amin. Bukankah itu yang menarik dari engkau mengikuti Tuhan? Masih ingat cerita Abraham Pak? Terhadap Abraham, saudaraku, apa yang Tuhan katakan? Pergi, tinggalkan sanak keluargamu. Bu, saya tanya, kira-kira loh Bu, kalau Tuhan bicara, suruh pergi, saya jalan-jalan aja saudaraku ya. Saya bersyukur saudara, di APL ini saya sukanya masih bisa jalan-jalan. Di Soho saya nggak bisa jalan saudaraku. Kira-kira saudara, disuruh pergi, tinggalkan kampung halaman Bu. Saya tanya, orang di sekelilingnya dari jauh-jauh disuruh pergi. Kalau saudara jadi kerabatnya Abraham Bu, Cili dia kalau jadi kerabatnya Abraham, pertanyaan pertama apa Cik? Sederhana dong saudara, pergi kemana? Betul ya, make sense dong. Saudara tahu apa jawaban Tuhan Bu? Apa jawaban Tuhan saudaraku? Perintahnya Tuhan kepada Abraham apa? Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Itu kalau saudara jadi kerabatnya, saudara pikir Abraham gimana saudara? Loh betul kan? Abraham kamu mau pergi kemana? Tuhan bilang akan ditunjukkan. Maksudnya ya berarti belum ditunjukkan saudaraku. Dengan kata lain, sama seperti jemaat kita ini, bayarnya pakai apa janji imannya? Ya enggak tahu. Uangnya siapa? Enggak tahu. Tapi tepat pada waktunya, entah bagaimana caranya, ada aja uangnya di sana. Doa saya atas tempat ini saudaraku, pengalamanmu bersama dengan Tuhanmu itu enggak cetek. Oh saya berdoa atas jemaat di tempat ini, pengalamanmu dengan Tuhanmu itu bukan hanya mata kaki saudara. Saya berdoa jemaat di tempat ini, kau punya pengalaman dengan Tuhanmu yang sampai orang lain boleh berkata, siapa itu Yesus? Orang lain boleh berkata, mana itu Yesus? Yesus bukan Tuhan yang hidup. Engkau berkata, dari mana kita berkata dia tidak hidup? Pengalaman yang sampai dibawa, sampai engkau tidak bisa menahan dirimu lagi, engkau hanyut bersama dengan Tuhan sampai di titik engkau bisa berkata, aku punya Tuhan, Tuhanku, Tuhan yang hidup. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh, lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Ikut Tuhan yang satu ini, tidak copy paste. Saudara mau ikut-ikut jemaat tadi, kalau kau gak dengar suara Tuhan, habis. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya berdoa saudara. Sama seperti bapak-bapak pendahulu kita.
Kalau saudara baca Alkitab, Pak, it's full of wonder. Iman yang sama yang dimiliki Abraham ini, saudaraku, turun ke anaknya. Rupa-rupanya Ishak ini sama gilanya, Pak. Once upon a time, negeri tempat Ishak tinggal, terjadi kelaparan, saudara. Terjadi kekeringan. Yang namanya kelaparan dan kekeringan, Bu, kalau zaman sekarang krisis moneter. Menurut saudara, kira-kira saat itu Ishak mengambil keputusan mau pindah ke Mesir. Dari Gerar kelaparan, dia mau pindah ke Mesir. Itu masuk akal enggak, saudara? Masuk akal. Kenapa, saudara? Pada saat itu Mesir itu negara adidaya, saudara. Ini kota negara metropolitannya, saudaraku. Ibaratnya kita dari daerah mau pindah Jakarta. Masuk akal enggak, saudara? Masuk akal. Tapi ketika Ishak mau melangkah, Bu, saudara boleh melakukan yang masuk akal. Dengar baik ini, saudara. Kalau Tuhan interupsi, belajar tinggalkan yang masuk akal, lakukan instruksinya Tuhan. Oh yes. Kenapa, saudaraku? Ishak yang harusnya dari Gerar mau ke Mesir, Tuhan katakan, Ishak, jangan pergi. Tetap di Gerar, jangan ke Mesir. Ditambah, Bu, gak berhenti di situ. Ditambah, Tuhan nambah porsinya. Sementara kamu tinggal di Gerar, nabur. Sorry, ini tadi Alkitab mengatakan kondisinya sedang apa? Kelaparan, kekeringan. Orang lain, kiri kanan, nabur, habis. Masuk akal gak Ishak disuruh nabur? Gak masuk akal. Tapi khusus buat Ishak, khusus buat Petrus, semalam-malaman dia menjala tidak dapat ikan. Khusus saat itu juga Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Halo, kalau Tuhan sudah berbicara, saudaraku, izinkan saya katakan ini, dia tidak pernah salah. Entah bagaimana saat itu, terserah semalam-malaman Petrus sudah menjala ikan, terserah. Dia enggak dapat apapun, saudaraku. Tapi saat itu di mana Tuhan berkata, entah bagaimana, Bu, dia bikin semua ikan-ikan itu berkumpul di sekitar jala Petrus. Dia membuat tiba-tiba yang tadinya tidak ada, jadi ada. Kalau saya tidak mendengar amin yang keras dari tempat ini. Berjalan dengan instruksi Tuhan. Senggol kiri kanan, asik, Pak. Itu ngeri-ngeri sedep, saudara. Jujur, saudara, ngeri-ngeri sedep. Tapi dengar baik, hanya orang-orang yang belajar, saudaraku, mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan bisa meninggalkan Yesusnya. Sekali kau kenal Yesus yang satu ini, saudaraku, dia Tuhan yang luar biasa. Doa saya, saudara, bukan hanya kisah bapak-bapak pendahulu kita. Bukan Yakub, bukan Yusuf. Gak usah jauh-jauh, saudaraku. Saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi di gereja kita ini aja sudah gak masuk akal kok. Dimulai dari apa, Bu? Sederhana. Sebagian besar dari saudara datang ke tempat ini, saudara, untuk yang pertama kalinya kenapa, saudaraku? Karena saat ini di gereja kita ya, saudaraku, setiap 3 orang yang saudara temui, 2 orang itu baru. Atau orang lama. Ini yang sedang terjadi di gereja kita. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, gereja kita ini mengalami 3 kali multiplikasi. Saudara. Oh, saya gak dengar tepuk tangan dari tempat ini. That's true. Kenapa, saudaraku? Karena apa yang terjadi di gereja kita ini gak masuk akal. Mujizat yang melampaui pikiran. Dari mana masuk akalnya? Orang gak pernah kenal, ketemu baru saja langsung ngasih rumah. Itu dari mana, saudara? Gak ada masuk akalnya. Bu, ceritakan ke saya, gimana caranya? Ibu mau kasih saya rumah, ada orang yang bisa paksa orang kasih saya rumah? Gak bisa, saudara. Ini baru ketemu. Dengar suara dari Tuhan, disuruh pergi ke Jogja, ketemu saat itu juga, langsung Tuhan bicara ini orangnya, langsung berikutnya lagi datang ke Jogja, diurus, semua biaya ditanggung, rumah sudah langsung balik nama, saudara. Dari mana masuk akalnya? Gak masuk akal. Dan yang seperti ini sampai sekarang masih terjadi. Kemarin baru saja saya dapat satu kesaksian lagi, saudara. Dia diajak satu orang kenalannya, sudah gak lama sekali gak ketemu, saudara. Dibawa pergi ke satu perumahan mewah, saudara. Dia gak bisa bilang apa-apa. Dia sampai geleng-geleng kepala, saudaraku.
Yang dia tahu, sampai di perumahan itu, orang yang ngajak dia sudah bilang, sudah saya bookingkan 1 kapling khusus untuk kalian 1 keluarga. Saudara mau bilang apa? Bahkan hari-hari ini ya saudaraku, sementara saya mengatakan ini sudah. Ada banyak jemaat yang Tuhan sudah berbicara dan sudah mulai bergerak. Orang-orang yang seperti ini, saudara bisa geleng-geleng kepala. Gereja kita dimulai dari sederhana saudara. Doa profetik. Saya tahu, pastor, saya tuh suka turun-turun saudara. Rasanya di atas sendirian tuh gak enak saudara. Sebagian dari saudara, mungkin saudara ngomong sama saya gini, pastor tahu gak sih kalau ada komen-komen yang negatif? Tahu. Saya bukan gak tahu, tahu. Komen-komen yang seperti, memangnya kita ini siapa? Kok berhak merintah-merintah Tuhan? Tahu saya saudara. Saya dengar. Bukan saya gak tahu, saya tahu. Komen-komen seperti, emangnya segampang itu? Kita ngomong terus jadi. Saya tahu. Justru karena saya tahu itulah untuk kita tetap melangkah. Itu namanya kita belajar saudaraku. Hidup di dalam iman berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara berbicara logika dengan saya tahu itu enggak masuk logika Bu. Masuk logikanya di mana? Ketika Tuhan mulai mengajar cara kita diubah berdoa. Yang tadinya doa itu minta. Sekarang kita berdoa karena kita percaya kita sudah menerima. Kita memperkatakannya. Tapi faktanya Pak, pada saat kita melakukannya, mujizat demi mujizat terjadi. Saudara bisa bilang apa? Itulah yang namanya move prophetically. Buat gereja lain mungkin beda. Tapi itu rema untuk gereja kita. When you catch it just happen just like that. Langkah berikutnya gereja kita dibawa masuk apa Bu? Pondok Daud. Saya masih ingat di India Bu. Kurang kerjaan apa sih gereja kita ini sudah sibuk loh sudah. Saudara tanya para pelayan Tuhan di gereja kita ini. Kalau saudara mau cari kerjaan saudaraku, maksudnya saudara mau gak nganggur ke gereja kita. Beneran. Dari Senin sampai Senin saudara. Saudara mau cari kegiatan di gereja kita, ada. Gak akan sepi. Sampai ada yang tanya sama saya, pastor, kurang sibuk apa sih, kurang kerjaan apa sih keluarga Allah? Pondok Daud itu enggak gampang loh saudara. Saya terus menerus mendapat kata-kata dari orang-orang di sekeliling saya mengatakan, Pastor Nita, ini Jakarta, ini bukan Solo. Orang Jakarta itu sibuk. Kalau Pastor Nita buka Pondok Daud, siapa yang datang? Saya tahu saudara. Tapi berapa banyak dengar baik? Dengar suara Tuhan. Lakukan instruksinya. Ketika Pondok Daud dibuka, saya sampai nangis kok saudara. Pada saat hari pertama saya datang saudara, saya nangis. Saya berpikir saudara, gak akan ada orang yang mau datang. Saya ngomong sama beberapa orang, saya katakan kalau nanti gak ada yang datang, kita tetap jalan. Saudara tahu, Soho itu dipenuhi orang-orang yang datang untuk berdoa, datang menyembah kepada Tuhan. Saudara mau bilang apa? Kalau Tuhan sudah berkata-kata Pak, satu yang saya tahu, dia gak pernah salah. Boleh gak masuk akal Bu? Boleh gak masuk logika? Tapi tidak pernah salah. Bukan hanya itu saudaraku, ketika Pondok Daud mulai dibuka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saudara. Satu demi satu saudara. Secara manusia kita berpikir ini gimana? Jujur sampai detik hari ini perjuangan. Teman-teman yang ada di PIC Pondok Daud tahu semuanya. Tapi apakah itu membuat kita berhenti? Forget it. Sekarang saudara dengar instruksi dari Tuhan, pegang kenceng saudaraku. Kenapa? Selama Pondok Daud itu dibangun di gereja kita, tidak henti-hentinya. Mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Bahkan saya ngerti saudara, sebagian dari saudara pun datang ke gereja ini karena saudara mendengar hal itu. You want to see it? Is it real? Tapi izinkan saya katakan ini saudaraku. Ada orang-orang yang menyaksikan kepada saya. Satu ibu saudaraku dibawa. Dari dia, kalau saya nggak salah saudara, bisnisnya itu dimulai dari sangat kecil. Modalnya itu hanya beberapa 10 juta kalau nggak salah saudara.
Di dunia bisnis yang akan dia geluti ini saudara, modal segitu, enggak ada apa-apanya. As a newbie, she is nothing. Tapi tahukah saudara, sampai di titik tahun lalu Tuhan gerakkan orang ini saudaraku, tabur ke gereja kita ratusan juta setiap bulannya. Ketika saya lihat itu saudaraku, saya mendengar ceritanya, saya geleng-geleng kepala. Sebagian orang berkata, kamu gila ya? Apa enggak habis tabungannya? Ratusan juta Pak, setiap bulan. Tahukah saudara, apa yang terjadi? Bukannya bangkrut Pak, bukannya habis. Kurang dari 1 tahun, dalam waktu 9 bulan. Lebih tepatnya saudaraku. Dari bisnis rumahan, bisnis satu kota Pak, dibawa Tuhan jadi di banyak kota. Dari di banyak kota dibawa Tuhan provinsi. Dari provinsi dibawa Tuhan nasional. Bu, sekarang ini, per saat ini, bisnis saya sudah dibawa Tuhan go public saudara. Doa saya dari tempat ini, ada orang-orang yang hari ini mengerti satu hal ini saudara, satu prinsip ini. Ikut Tuhan yang satu ini tidak copy paste. Pertanyaannya how? How to move prophetically saudara. Bagaimana kita bisa bergerak secara profetik? Bagaimana kita bisa ngerti suaranya Tuhan? Pastor, kalau misalkan saya dengar dan saya tahu itu suara Tuhan, saya juga mau. Berapa banyak yang pertanyaannya gini saudara, lah taunya gimana? Yang sepakat katakan amin. Yang ngalami, gak usah malu-malu saudaraku, senggol kiri kanan, kayaknya saya juga gitu. Saudara mau tahu, ada satu ayat firman, ini di dalamnya saudaraku. Benar-benar satu jawaban dalam hal ini. Yesaya buka saudaraku. Yesaya pasalnya yang ke-50. Ayatnya yang ke-4 sampai 5. Saya bacakan buat saudara ya, Yesaya 50, kita pelan-pelan saudara. Berapa banyak yang masih ingat kalau baca firman harus jadi seperti apa saudara? Sapi saudara. Kalau baca firman itu jangan cepat-cepat saudara. Baca firman jadi sapi. Sapi itu kalau makan gimana saudara? Itu sapi. Artinya baca firman itu bukan asal saudara selesai 3 pasal. No. Bukan asal saudara sudah nyelesain 1 kitab. No. Baca firman dikunyah pelan-pelan. Karena di dalamnya ada makna yang sangat penuh saudaraku. Kita buka ya ayatnya yang ke-4. Saya bacakan pelan-pelan saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Garis bawahi kata ini saudaraku. Seorang murid. Dia memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid itu kayak apa saudara? Ada di sini yang masih murid? Ada yang masih kuliah? Ada enggak? Oh enggak ada? Enggak ada yang kuliah? Oh sudah kerja semua? Oke. Ada yang punya anak yang masih sekolah? Angkat tangan dong. Oke. Saya juga sama saudaraku. Sekalipun saya sampai sekarang pun masih murid saudara. Saya masih sekolah. Saya masih belajar. Nah saya pengen tanya kepada saudara. Apa sih ciri-ciri seorang murid Bu? Gini bukan ciri-ciri. Coba diingat-ingat, apa yang paling dibenci ketika jadi murid? Apa saudara? Apa? Bangun pagi. Mau saudara suka gak suka, terserah. Besok jam 7 tetap harus berangkat sekolah. Yang mengerti katakan amin. Bahkan berapa banyak dari saudara yang seperti saya, kalau ingat-ingat masa itu, bersyukur sudah melaluinya. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ketika kita jadi murid Pak, gak ada tuh Pak murid yang begini. Pastor, saya tuh gak bisa tuh, dengar suara Tuhan tuh gak bisa. Udah tak coba, sudah. Bukannya gak nyoba, bukannya gak belajar, bukannya gak doa-doa, dah tak tunggu. Tapi gak bisa dengar. Ada gak murid yang seperti itu terus bilang gini, besoknya, saya udah gak mau sekolah lagi. Yang mengerti aminnya yang keras. Yang mengerti aminnya yang paling keras.
Kalau saudara berkata kepada saya, saudara sudah cukup mencoba belajar dengar suara Tuhan. Hari ini dengar baik-baik. Sebelum kau punya hati seorang murid, jangan katakan kepada saya, kau cukup mencoba mendengar suara Tuhan. Seorang murid saudaraku, day by day, by day. Suka gak suka, mau nangis orang tua, halo, anaknya nangis, anaknya mogok, anaknya apapun, anaknya apa bahasanya, jegot, saudaraku, apalah saudara. Saya tanya, Bu, dipaksa sekolah enggak anaknya, saudara? Dipaksa sekolah enggak, saudaraku? Kalau engkau baik-baik punya hati seorang murid, telingamu akan mendengar. Oh yes. Baik dalam kondisi di mana kau merasa I cannot. Masih ingat enggak, saudara? Zaman saudara masih TK? Di sini yang anaknya masih TK, boleh lambaikan tangan? Oh, saya masih punya anak kecil, saudara. Berasa, masih ingat enggak, Bu? Nyebelinnya ngajarin anak angka 6 sama angka 9. Oh, itu. Saya pengen tak cekik anak saya, saudara. Bener itu. Aduh, sudah bener, saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, saudara. Bareng balik 9, angka 6 lagi yang ditulis, saudara. Itu rasanya, saudara. Tapi tanpa saudara sadari, yang angka aja nggak bisa, Bu. Sekarang saya tanya di sini, 3 kali 4 berapa, saudara? Tuh, cepet kan, saudara? Coba senggol kiri kanan, pinter semuanya. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Once upon a time, bahkan menulis angka 6, saudara salah menulis angka 9. But now, saya tanya kepada saudara, 100 kali 100 berapa? Dengan cepat saudara bisa menjawabnya. Boleh senggol kiri kanan, good job. Halo, kalau ada di tempat ini saudaraku, kau punya hati seorang murid. Doa saya, mendengar suara Tuhan itu sudah bukan menjadi masalah bagi engkau. Kalau tidak bisa besok sekolah lagi. Masih belum bisa datang ke sekolah lagi. Belum ngerti buka buku belajar lagi. Masih belum kedengeran, tetap sekolah lagi. Sampai satu ketika tiba-tiba saudaraku, ayat 5 terjadi. Boleh dibuka? Boleh dimunculkan ayat 5? Karena saya ada di bawah. Oke, bantu saya baca ini saudaraku, sama-sama 2, 3. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Wow, senggol kiri kanan. Sudah lulus. Tadi di ayat 4, kita masih belajar. Ayat 5 berkata, telinga sudah terbuka. Artinya bisa dengar enggak, Pak? Bisa. Pertanyaan saya hari ini, saudara. Kalau Tuhan bawa engkau sampai kau sudah bisa mendengar suaranya. Doa saya, saudaraku, jangan seperti bangsa Israel. Once upon a time, they listen. Mereka mendengar instruksi itu. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, pergi, masuk tanah perjanjian. Pertanyaan saya, saudaraku, mereka dengar suara Tuhan enggak? Bangsa itu tahu enggak suara Tuhan? Tahu. Saya tanya, saudaraku, bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, masuk enggak mereka ke tanah perjanjian? 10 pengintai balik, saudara, pulang kepada Musa, mereka katakan apa? Mereka seperti raksasa, kami seperti belalang. Gak akan bisa, terlalu kecil. Saudara baca ayat 5 ini dengan suara keras 2, 3. Dan aku tidak memberontak. Doa saya, saudara, hari ini kalau kau dibuka telingamu untuk mendengar. Doa saya, saudaraku, ketika kau dengar suara instruksinya, kau tidak memberontak. Saudara tahu ketika saya buka referensi ini, saudara, ayat ini, aku tidak memberontak, yang muncul ayat apa, saudara? Ketika Yesus belajar merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Kata ini yang muncul, saudara. Artinya apa, saudaraku? When you hear his voice, obey. Taat. Doa saya dari tempat ini, tidak ada yang telinganya sudah dibuka, tapi engkau mengeraskan hatimu. Ayat ini berlanjut apa, saudaraku?
Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak berpaling ke belakang. Kadangkala dalam kehidupan kita nggak dengar suaranya saudaraku. Berapa kali ketika kau mau mundur dari pelayanan, berapa kali ketika kau mau menyerah, berapa kali ketika kau sudah capek dengan masalah di dalam gereja saudaraku, quote-quote gereja. Dengar suara Tuhan nggak? Pasti dengar, nggak mungkin nggak. Berapa kali Tuhan berkata, anakku, balik, maju lagi. Jangan menyerah. Saya berdoa saudara pada saat suara itu muncul, ayat ini terjadi dalam kehidupanmu. Engkau tidak berpaling ke belakang. Kalau Tuhan suruh engkau maju, engkau tidak berpaling mundur ke belakang. Orang-orang yang seperti ini, 2020, siap-siap saudaraku. Mujizat demi mujizat demi mujizat jadi atas kehidupan saudara. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Tapi yang seperti ini aja gak cukup saudara. Satu kali saudaraku, Pastor Ea, saya mendengar satu khotbah dari Pastor Ea Adepuye saudara. Dari banyak khotbahnya saudaraku, I'm very blessed. Ada satu khotbah ketika dia ngomong ini saudaraku, tiba-tiba I'm all ears gitu saudara. Telinga saya terbuka lebar. Dia bertanya kepada jemaat seperti ini. Saudaraku, kepingin gak denger? Kapan pertama kali Tuhan mulai mengadakan terobosan keuangan besar-besaran dalam hidup saya? Begitu saya dengar kata-kata itu saudaraku, langsung telinga saya terbuka lebar. Sorry saudara, bukan masalah uang, bukan masalah terobosan keuangan, salah saudara. Karena saya tahu apa yang terjadi atas hidup orang ini. Bagi saya saudaraku, orang ini itu bukti hidup saudara. Saudara yang cukup mengerti Pastor Ea Adepuye, saudara kan merinding saudara ngeri. Orang itu datang berbondong-bondong sama dia, itu seperti bawa persembahan kok saudara. Seriously. Itu persembahan di ruangannya saudara, itu ditumpuk stacking saudara. They recognize the anointing upon this man's life. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. And I'm amazed. Begitu dia mengatakan itu saudaraku, I'm all ears. Saya langsung pasang telinga, saya katakan, ya saya pengen tahu. Karena bagi saya, apa yang terjadi dalam kehidupannya dia, itu extraordinary saudara. How can it be? Lahan gerejanya 55.000 hektar sudah, bukan meter. 55.000 hektar itu 5 tahun lalu sudah. And keep counting. Gerejanya bangunannya 3x3. 3x3, bukan meter sudah, kilometer. Dan itu baru satu sudah, yang 1,1 kali 1, yang 1,5 kilo kali setengah kilo. Itu bertebaran di area itu sudah. Dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Saya lihat sendiri. Bahkan tempat ini saudaraku, gak ada apa-apa dibanding toiletnya mereka. Loh beneran. Toiletnya mereka itu kapasitas 10.000 saudara. Saudara mau gimana? Kalau saudara berpikir gereja dengan tempat duduk 10.000 itu besar, di sana itu ruang doanya. I'm tremble saudara. Pertama kali saya menginjakkan kaki di sana saudaraku, jujur saya gemeter. Apa yang membuat sampai orang ini dibawa Tuhan dalam kapasitas lever, bukan berjalan, bukan berlari, tapi terbang. Saudara tahu ini yang saya ceritakan saudaraku. Ini yang dia katakan. Satu kali saudaraku, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kayaknya kesannya udah tua banget ya saudara. Memang dia usianya sudah 78 tahun saudara. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika dia masih sangat muda saudaraku, dia pergi ke Amerika. Kalau saya tidak salah, saudara yang pernah mendengar nama ini, Kenneth Hagin. Saudara. Itu salah satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan imannya saudara. Beliau datang ke KKR yang diadakan di gereja ini, kalau saya tidak salah saudara, itu gereja dari Pastor Kenneth Hagin. Saudara. KKR dari Pastor Kenneth Hagin. Dan pada saat itu, tempat itu saudaraku,
mereka itu akan membangun sekolah Alkitab. Dibutuhkan biaya yang sangat besar. KKR pada saat itu tuh dihadiri 70.000 orang. Besar nggak saudara? Cukup besar ya, 70.000 orang. 70.000 orang hadir saudara. Di tengah KKR ini saudaraku, mereka sedang menggalang dana persembahan untuk mendirikan sekolah Alkitab ini. Majulah seorang bapak. Bapak ini datang ke panitia, minta kesempatan saudaraku, beri saya waktu untuk saya berbicara di depan jemaat. Panitia memberi izin saudaraku, bapak ini berbicara di depan semua orang. Kalau boleh saya katakan saudaraku, ini salah satu cerita yang paling menginspirasi saya saudara. Waktu saya dengar cerita ini saudaraku, saya nggak bisa tahan nangis. Bapak ini berdiri di depan semua orang dan dia katakan seperti ini. Kalau kalian mau memberikan persembahan untuk pembangunan sekolah Alkitab ini, pastikan berikan yang terbaik. Lakukan semaksimal mungkin yang kau bisa. Ini yang Bapak ini katakan sudah. Selesai acara ini, jumlahkan seluruhnya. 70.000 loh sudah, bukan 1.000, bukan 2.000. 70.000 orang. Jumlahkan total persembahan yang kalian berikan. I will double it. Waktu jemaat dengar itu saudaraku, langsung tiba-tiba teriakan orang-orang terkesima kaget sudah. Bayangkan 70.000 orang kasih persembahan saudara. Bapak ini bilang, sejumlah itu aku dobelkan, berikan. Itu semua orang sudah, apa saudara? Orang Jawa kalau bilang udah batin saudara. Bangkrut enggak ini saudara. Persembahan 70.000 saudara. Dan ini bukan sembarang persembahan biasa loh saudara. Memang mereka sudah akan memberikan persembahan secara khusus membangun sekolah Alkitab ini. Setelah dikumpulkan total sudah benar, Bapak ini tunggu sampai selesai semuanya. Dihitung saudaraku, pada zaman itu terkumpullah 3,5 juta saudara. 3,5 juta US dollar kalau dinilaikan kurs sekarang saudaraku, 50 miliar saudara. Dan Bapak itu memberikan sejumlah persembahan itu saudara. Langsung dibangun sekolah Alkitabnya. Pastor E.A. Adeboye melihat hal ini, dia terkesima saudara. Hatinya saudaraku, melonjak. Dia enggak habis pikir saudara. Bagaimana bisa Bapak ini seberani itu? Gila apa? Kok bisa memberikan persembahan sebesar itu? Dia kejar Bapak ini saudaraku, Pastor E.A. Adeboye. Dia cari Bapak ini. Dia bertanya kepada Bapak ini, Pak, ajari saya. Apa yang membuat Bapak seberani itu? Bapak ngawur. Doesn't make sense. Sudah tahu apa yang dikatakan Bapak ini sudah? I know what I'm doing. Anak muda dia katakan. 5 tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa. 5 tahun yang lalu, saya seorang biasa yang datang kepada Tuhan. Hanya berbekal uang 500 US dollar. Kalau dikurskan sekarang 7 juta. Sudah. Berbekal uang 500 US dollar ini dia datang kepada Tuhan dan dia katakan ini kepada Tuhan. Tuhan, aku mau buka usaha. Tapi usaha yang aku buka nanti bukan milikku. Itu milik Tuhan. Itu sebabnya, ini yang Bapak ini katakan. Aku tidak akan mempermalukan Tuhan dengan hanya memberi 10%. Saya kaget. Alih-alih 10% saudaraku, sudah tahu Bapak ini memberikan 90%. Dan 10%-nya itu dari 10% sisanya dia hidup. Dan Bapak ini berkata saudaraku, kalau itu menyukakan hatimu Tuhan, kalau keinginanku ini berkenan di hadapanmu, berkati usahaku. Sudah tahu apa yang terjadi? 5 tahun dari Bapak itu dengan modal 500 US dollar Bu.
dalam waktu 5 tahun, turnover aset perputarannya saudaraku, itu sudah mencapai 50 juta US dollar. 700 miliar. Dari 7 juta dalam 5 tahun menjadi 700 miliar. Ketika Pastor E.A. Adeboye mendengar itu, saudaraku, dia tremble. Poin saya yang ketujuh, pilar yang ketujuh, dengar baik ini saudaraku. Poin yang ketujuh, saudara boleh dengar suara Tuhan, saudara boleh dapat instruksi Tuhan. Saudara harus belajar poin yang ketujuh ini. Engkau hanya bisa menang dengan iman. Butuh iman untuk melakukan instruksi yang dari Tuhan. Sejak dari hari itu saudaraku, Pastor Adeboye jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Dia seperti orang dipukul. Saudara. Pulang dari Amerika dia kembali ke negaranya. Ini yang dia katakan. Beri aku kekuatan Tuhan. Beri aku kekuatan. Kalau Bapak ini double dari 70, persembahan 70.000 orang saudaraku. Ini yang Pastor Adeboye katakan. Satu hari nanti aku akan berdiri di depan jutaan orang. Dan seluruh persembahan mereka disatukan. I will double it. Itu yang jadi komitmen dalam hidupnya saudaraku. Sejak dari hari itu dia pulang ke negaranya di Afrika saudara. Dia tidak pernah lagi memberikan 10%. Dia increase terus. Dari 10% jadi 20%, 20% jadi 30%. Sampai satu ketika saudara, pendahulunya dia, gembala sidangnya, Pastor Akin Dayomini saudaraku, dia menantang seluruh jemaat. Di tempat ini, adakah orang yang berani menyerahkan seluruh hartanya untuk pekerjaan Tuhan? Saudara tahu dong, gak ada yang maju kan? Satu orang muda ini maju ke depan. Dia Adeboye muda. Dia serahkan seluruh hartanya di hadapan Tuhan. Dengan itu saudaraku, dia ditunjuk menjadi suksesor pengganti dari Pastor Akin Dayomi sampai dengan detik hari ini. Tahukah saudara? Saya tuh ngelihat sendiri saudara. Saudara kalau nggak lihat, saudara nggak ngerti apa yang saya katakan. Itu sebabnya setiap tahun kami terus-menerus pergi ke Afrika. Saya ngelihat sendiri orang itu baris, saudara. Orang tuh kalau mau ketemu beliau, itu antrinya itu kayak antri semut, saudara. Sampai jam 4, jam 5 pagi. Itu serius. Karena saya pun antri di situ, saudara. Ketemu pagi, saudara. Subuh. Itu pun belum selesai, saya keluar, itu di depan saya, di depan ruangan, itu masih antrian panjang. Tahukah saudara mereka antri untuk apa saudara? Orang antri bawa persembahan untuk diserahkan kepada beliau. Saya lihat itu ya saudaraku, tangan ini sampai gemeter. He lacks of nothing. Tapi tahukah saudara apa yang saya dengar dari orang terdekatnya dia saudara? Orang ini berkata kepada saya, do you know? For him, it's nothing. Kenapa saudara? Karena pada saat itu saudaraku, detik hari ini dia menghidupi komitmennya. 90% dari apa yang dia terima, dia kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Waktu saya dengar itu saudaraku, dengar baik ini, dibutuhkan iman untuk berkata dalam hidup saudara, all I am is you. Hari-hari ini tangkap perkataan saya ini saudaraku. Indonesia ini ya sedang dipersiapkan Tuhan untuk bangkit pilar-pilarnya. Saya tidak peduli berapa banyak dari saudara yang bisa menangkap perkataan saya ini. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang saudara mau komitmen all out hidup saudara. Saudara berkata kepada Tuhan, all I am is you. Bahkan bukan harta, bukan hanya sekedar tenaga, bukan hanya waktu, all I am is him. Ketika orang-orang yang seperti ini bangkit, waktunya tiba saudaraku.
Revival untuk Indonesia sudah tidak lagi menunggu waktu. Saudara. Pegang kata-kata saya ini. Saat ini saya tahu sudah di seluruh Indonesia ini Tuhan sedang gerakkan orang-orang yang berani untuk all out seperti ini. Sebagian dari saudara ketika saudara dengar apa yang saya katakan, please don't misunderstand me. Saya pribadi pun saudara hari-hari ini, that's what I'm doing. Ketika saya dengar cerita ini jujur saudara, saya harus ngomong sama saudara, saya malu. Saya malu. Sejak lama saya tahu saudara, saya nggak pernah memberikan persepuluhan. Dalam kehidupan saya nggak pernah. 10% itu sejak dari dulu, saya tahu itu batas minimal. Saya terus mengangkatkan, saya terus berusaha untuk menaikkan itu saudara. Nggak pernah dalam kehidupan saya itu 10%. Karena saya tahu, that's the very minimum. Tapi ketika jujur saya mendengar kisah ini saudara, saya kayak orang ditampar saudara. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya 90% and instead live by the 10%. Hidup semacam apa saudaraku? Tapi kalau ada orang-orang yang seperti ini yang mendedikasikan hidupnya sebagai agen-agen kerajaan Tuhan. Seumur hidupnya dia hidup dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dipakai untuk nama Tuhan, dipakai untuk establish kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Saya sudah melihat saudaraku, jenis orang-orang yang seperti ini dalam kehidupannya, mereka yang berani all out habis-habisan untuk Tuhan ini saudaraku. Dalam kehidupannya, tangan Tuhan tidak henti-hentinya bergerak dalam kehidupannya. Bukan hanya terobosan besar-besaran siap-siap. Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini.